Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Rutinitas kita jangan lupa ditinggalkan. Sholat 5 waktu, sholat sunat duhanya, dan biasakan sebelum kita belajar setiap hari diusahakan murotaah terlebih dahulu. Nah, Ibu ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 Merdeka. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 5. Mohon disimak materinya. Ya, tema 1 subtema 3 pembelajaran 5, di mana beberapa pelajaran sebelumnya kita membahas tentang pantulan suara ya, dan penyerapan suara dan pemantulan suara. Hari ini kita akan membahas tentang gerak tari dengan iringan hitungan, pelajaran SBDP. Nah, kalian perhatikan gambar-gambar di dalam PowerPoint ini. Di situ ada tarian hitungan gerakan tarian bungung jumpa. Kenapa Ibu ngambil tarian bungung jumpa? Karena di KD ini pembahasannya adalah tarian bungung jumpa. Sebenarnya kalian ada tugas untuk menari tentang tarian bungung jumpa, tapi karena pandemi ini sepertinya sulit ya untuk digabungkan misalnya per kelompok, karena tarian bungung jumpa itu seharusnya per kelompok. Karena lagi pandemi kayak gini, karena kalian masing-masing di rumah, jadi tidak usah dipraktekkan. Adapun saya kalian ingin silakan dipraktekkan saja, tapi tidak Ibu wajibkan seperti itu ya. Nah, di sini gerak tari dengan hitungan adalah gerak tari yang disesuaikan dengan irama berupa hitungan. Nah, hitungan biasanya menggunakan bilangan, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Hitungan juga dapat digunakan sebagai petunjuk arah, misalnya gerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ganti lagi posisinya seperti ini, 1, 2, 3, 4, seperti itu, dan seterusnya ya, seperti itu ya anak-anakku. Selanjutnya, ketika kalian menari pasti ada iringan dong. Nah, di sini artinya iringan bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh. Iringan karya tari dibedakan menjadi dua, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Apa sih iringan internal itu? Nah, perhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Ini tarian dari salah satu daerah Aceh. Tari saman atau mungkin bungung jumpa ya, ini tari saman. Nah, biasanya itu mereka menggunakan tepuk tangan, terus ada suara-suara gitu ya, kayak teriak-teriak gitu. Jadi tidak menggunakan musik, tapi mereka menggunakan bunyi-bunyian atau iringan internal seperti tepuk tangan, tepukan ke anggota tubuh, jentikan jari, hentakan kaki ke tanah, terus nyanyian dan siulan seperti ini ya. Itu semua ada di, nah kita ambil itu semua ada di tarian saman atau tarian Aceh. Yang lainnya seperti itu, tarian bungung jumpa seperti itu ya. Itu adalah iringan internal. Jadi iringan internal itu Ibu tegaskan lagi, dia itu menggunakan anggota tubuh kita atau anggota tubuh dari penari tersebut ya. Selanjutnya iringan eksternal. Apa sih eksternal itu? Nah, contoh seperti ini. Ini seorang penari, dia diiringi oleh rangkaian alat musik. Nah, jadi eksternal itu dia menggunakan iringan musik dari CD ataupun misalnya alat perangkat yang langsung ya. Fungsi iringan musik itu untuk apa sih? Yang pertama, menciptakan harmoni antara gerak dan musik. Yang kedua, mengatur dan memberi tanda gerak tari. Yang ketiga, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tarian. Yang keempat adalah mempertegas gerakan tari. Jadi, iringan musik itu perlu ya untuk para penari seperti itu.
Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang keragaman budaya di provinsi tempat tinggal kita. Nah, di sini kalian bisa lihat, nah di sini kultur yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka menggunakan pakaian adat. Di sini setiap daerah memiliki pakaian adatnya daerah masing-masing, seperti itu ya. Ini adalah contohnya. Nah, kenapa sih berbeda? Nah, karena itu disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, di 34 provinsi itu terdiri dari macam-macam suku, bangsa, dan kebudayaan. Makanya keragaman sosial dan budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja sih? Yang pertama, faktor manusia. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini dari macam-macam orang di gambar sini itu berbeda-beda. Ada yang matanya sipit, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya keriting, atau rambutnya lurus. Nah, di situ faktor manusia. Faktor manusia itu artinya pada zaman dahulu para leluhur kita itu mereka membuat tarian, alat musik, pakaian adat, makanan tradisional dan rumah adat itu sesuai dengan tradisi atau kegiatan sehari-hari dan proses penyembah Tuhan, seperti itu ya. Itu adalah faktor keragaman sosial dan budaya. Selanjutnya faktor lingkungan alam. Nah, di sini kebudayaan kita juga dipengaruhi oleh lingkungan alam. Misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai pasti kehidupannya beda dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Begitupun dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, seperti itu ya. Itu mereka semua memiliki perbedaan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi faktor lingkungan alam juga menentukan keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik anak-anakku, mungkin itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan yang kita dapatkan, dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.